Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya pastinya ada dong Mbak Nike. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap sehat dan selalu bersukacita. Sebelum memasuki persekutuan pada hari ini, kita mau menyanyikan pujian yaitu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, untuk memulai persekutuan pada hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah ruah di dalam kami dan perlindungan-Mu yang selalu melingkupi kami. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan memulai persekutuan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau melingkupi kami, Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Tuhan juga berkati Bu Endang yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan Bu Endang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Jikalau di dalam doa ini terdapat banyak kesalahan, kiranya Tuhan mau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore teman-teman remaja, bagaimana kabarnya? Sudah 1,5 bulan kita tidak bertemu loh dalam persekutuan. Bagaimana, sudah mulai betah di rumah? Tambah berapa kilo? Mungkin kita merasakan jenuh, merasakan gabut, merasakan bosan. Tapi ya enggak apa-apa, memang harus demikian, harus stay at home. Karena untuk memutuskan rantai penularan virus corona, mari kita mencoba tetap menikmati dan mensyukuri atas keadaan ini. Tapi kita bersyukur, walau kita tidak bertemu secara fisik, kita masih bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Untuk itu, berterima kasih kepada Majelis GKJ Wonosari yang memfasilitasi untuk tetap bisa bersekutu pada Tuhan. Baiklah, anak-anak remaja sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman dan sabda Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman dan sabda Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, pialaku yang melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam
dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman dan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini saya diberikan judul Sang Gembala Pemelihara Jiwa. Nah, sobat remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi pandemi Corona-19, COVID-19. Tidak cuma di Wonosari, tapi juga di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia. Belum jelas kapan berakhirnya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana menemukan vaksinnya. Hanya pencegahan dan pencegahan yang kita lakukan. Setiap hari, kasus positif COVID-19 makin melonjak. Bahkan data 1 per Mei kemarin, di Indonesia itu ada 10.551 yang positif. Kemudian yang sembuh ada 1.591, yang meninggal ada 800. Kalau di Gunung Kidul, yang meninggal 15, yang positif 8. Nah, yang dalam pemantauan masih banyak lagi. Semakin setiap hari yang kena dampak COVID-19, yang kena penyakit makin bertambah. Otomatis secara manusiawi kadang ada perasaan takut, was-was yang kita rasakan. Nah, berikut ini saya mencoba memberikan wawancara kepada beberapa orang. Shalom, dalam situasi saat ini, saya memiliki sedikit rasa takut dan rasa kekhawatiran. Saya merasa takut jika dapat terpapar virus tersebut. Tetapi, saya menutupi rasa takut dan rasa kekhawatiran dengan cara tetap di rumah saja dan melakukan PHBS. Tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Hai, nama aku Aprinina Indeningrum. Aku dari Bekasi. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan dalam suasana menghadapi COVID-19. Ada perasaan takut nggak sih? Nah, menurut pribadi aku sendiri, pastinya ada rasa takut, rasa cemas, rasa panik juga iya kayak gitu. Karena virus corona ini tidak mengenal siapapun, tidak memandang siapapun. Walaupun badan aku sehat, badan aku bugar, virus ini mudah saja menyerang aku kayak gitu. Maka semakin lama, semakin aku lebih aware, semakin sadar bahwa yang aku lakukan selama ini adalah menggunakan masker, jaga jarak, menghindari keramaian kayak gitu. Dan aku juga biasanya di rumah selalu mencuci tangan setidaknya 20 detik menggunakan air dan sabun kayak gitu. Dan juga biasanya aku minum air putih yang cukup dan juga aku minum vitamin kayak gitu. Nah, semoga kalian bisa lakukan ini juga di rumah. Yang aku terapin juga bisa terapin di kalian kayak gitu. Nah, itu saja jawaban dari aku. Semoga kalian sehat. Terima kasih. Jadi ada ketakutan, panik yang menghantui kehidupan kita terhadap COVID-19. Tambah lagi sekarang, di mana-mana banyak sekali kejahatan. Hampir setiap malam dalam status kita sering kita melihat ada maling, ada orang yang mencurigakan, ada perampokan, penjamretan dan sebagainya. Itu semua adalah salah satu dampak dari COVID-19. Nah, saat ini kita dibaca dari Mazmur 23 cukup menguatkan iman kita. Nah, kita tahu bahwa Mazmur ditulis oleh Daud. Di sana ada banyak kata-kata indah yang mengungkapkan kegembiraan dan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur menyebutkan Tuhan sebagai gembala. Dan Daud
adalah dombanya. Kita tahu namanya gembala pasti memelihara dan menjaga domba-dombanya, mencukupkan segala kebutuhan dari domba-dombanya. Mungkin sang gembala itu mungkin sedikit tegas dan disiplin. Kalau nggak nurut ya pasti dipukul supaya dia nurut. Ini menggambarkan bahwa ternyata domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Domba tidak bisa lepas dari gembala. Semua, setiap hari, setiap saat dia harus ikut dari gembala tersebut. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan menuntun aku ke air yang tenang. Tuhan menempatkan Daud tempat yang terbaik dan mengiring ke air yang tenang. Membawa air, tidak membawa air ke tempat yang bergejolak, bergerolak atau ribut, tapi tenang. Daud sebelum jadi raja, dia adalah seorang gembala. Melalui pengalamannya membunuh serigala dalam menjaga dan melindungi domba-dombanya. Daud orang kecil, dia tidak dianggap, dia dari dewasa, dia dari desa maksud saya. Tapi karena kesetiaannya dan dia selalu mengandalkan Tuhan, maka dia selalu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah, yang artinya Tuhan akan selalu mengiring remaja ke sesuatu yang baik, walaupun mungkin melewati jalan yang terjal, kerikil-kerikil yang tajam. Tapi ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Orang berhasil pasti melalui proses yang tidak mudah. Ayat yang ketiga, Tuhan menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini hal yang luar biasa yang dialami Daud bersama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, hidup sekalipun terjepit, saat dihadang musuh, saat dalam pelarian, dia tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Dia selalu mencari kehendak Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ketika Daud menjadi raja, maksud saya ketika Daud menjadi hamba, Raja Saul, Daud diperhadapkan situasi yang tidak pasti, bahaya yang mengancam, penuh dengan resiko, musuh bisa datang tiba-tiba. Pokoknya berada di dalam persoalan yang sangat-sangat berat. Tapi Daud tidak takut, karena ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Itulah sebabnya Daud pernah berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kehidupan Daud menjadi kesaksian di hadapan lawan-lawannya. Sebagai orang pilihan, ada sebuah keistimewaan atau privilege dan hikmat dari Allah yang diterima oleh Daud. Ketika di luar sana ada kejahatan yang merajalela, tapi Daud tidaklah demikian. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Daud setia kepada Tuhan, tidak cuma saat itu juga, tapi selamanya Daud itu setia kepada Tuhan. Nah, dari perikop yang kita baca pada saat ini, kita dapat belajar banyak dari Daud, di mana dia senantiasa setia di dalam pergumulan, di dalam masalah pergumulan yang dia hadapi. Dia selalu yakin bahwa Tuhan memelihara dan menjaga kehidupannya.
Nah, kalau kita tahu bahwa keyakinan ini kita dapatkan atau Daud dapatkan karena Tuhan apa? Tuhan memelihara Daud tidak cuma memelihara secara materi, secara makanan jasmani, tapi juga jiwanya. Jiwanya Daud selalu dipelihara. Itulah yang menjadi kekuatan Daud kenapa dia selalu yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Daud selalu memelihara hubungan baiknya dengan Tuhan. Nah, yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah bagaimana remaja juga tetap mengadakan hubungan pribadi kepada Tuhan dan juga melalui persekutuan supaya hidup kita menjadi tentram. Hidup kita tidak jenuh, tidak bosan, tidak gabut, tidak takut dan tidak was-was, bahkan putus asa. Karena apa? Karena jiwa kita tuh tentram. Karena kita senantiasa berada dalam naungan penyertaan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia senantiasa ada di dalam jiwa kita. Dia senantiasa ada di dalam diri kita. Mungkin remaja melakukan banyak kegiatan untuk menghilangkan gabut, untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi mari kita tetap mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya jiwa kita tidak kering dan haus. Mari kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya, untuk menanggapi firman dari Bu Endang tadi, kita akan menyanyikan pujian yaitu Jangan Lelah. sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan pada hari ini dengan baik, turut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, kiranya Engkau berkati agar bangsa Indonesia Tuhan segera terbebaskan dari pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat berkegiatan di rumah dengan bermanfaat Tuhan, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu di kehidupan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.